Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Minum Malam. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Teror Pocong Jumat Kliwon. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angin berhembus pelan dari arah kuburan tua di ujung desa, membawa aroma tanah lembab bercampur bau kapur barus yang menusuk hidung. Kadang, angin itu juga membawa bisikan samar, kayak seseorang lagi ngomel pelan-pelan di kejauhan. Raffi baru aja turun dari motor Beatnya. Helm masih di tangan, jaketnya basah kena embun malam. Ia baru pulang dari shift sore di bengkel tempatnya kerja di kota. Waktu ia matiin mesin motornya, suara itu terdengar. Gedebuk, keras, kayak sesuatu jatuh berat di tanah. Raffi diam sejenak. Kepalanya menoleh ke arah suara. Arah kuburan tua yang cuma berjarak 100 meter dari tempatnya berdiri. Gelap, tapi dari kejauhan, samar-samar terlihat bayangan bergerak di balik pohon pisang. Raffi mengurutkan dahi. "Apaan tuh?" gumamnya pelan. Ia nyalain senter dari HP, menyorot ke arah jalan setapak kecil menuju kuburan. Tapi cuma terlihat rumput basah dan kabut tipis. Suaranya lagi, gedebuk. Kali ini lebih pelan, tapi berirama, seperti langkah meloncat. Raffi tertawa kecil, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ah, paling tikus got gede. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan, dari warung kopi dekat balai desa, terdengar suara Indri memanggil. "Vi, woi Raffi, ngapain bengong di situ?" Raffi nengok. Indri berdiri di depan warungnya, masih buka meskipun udah hampir jam 11 malam. Lampu petromak di warung itu bergoyang pelan kena angin. Raffi jalan mendekat, tapi sambil terus melirik ke arah kuburan. "Aku dengar suara aneh barusan, Ri. Dari arah sana tuh," katanya sambil nunjuk. Indri menatap ke arah yang sama. Wajahnya langsung berubah. "Suara gedebuk?" tanyanya pelan. Raffi kaget. "Loh, kamu juga pernah dengar?" Indri menarik kursi, menyuruh Raffi duduk. "Udah 3 Jumat Kliwon berturut-turut, Vi. Suara itu selalu muncul dari sana. Kadang kayak orang jatuh, kadang kayak sesuatu yang loncat. Orang-orang kampung sampai nggak berani keluar rumah tiap malam Jumat sekarang." Raffi nyeruput kopi yang disodorin Indri. "Ah, paling cuma orang mabuk atau anak-anak jahil." Indri geleng pelan. "Malam Jumat Kliwon kemarin, Bu Lastri yang rumahnya dekat kuburan, katanya nyium bau kapur barus dari dapurnya. Pas dia keluar, dia lihat kain putih melayang di depan rumahnya. Nggak lama, suara gedebuk itu kedengeran tepat di depan pintunya." Raffi menelan ludah. "Terus Bu Lastri ngapain?" "Nangis. Besoknya dia langsung pindah tidur di rumah anaknya di seberang sungai." Suasana warung makin sunyi. Lampu petromak tiba-tiba redup. Nyala apinya bergoyang aneh. Dari kejauhan, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan. Raffi dan Indri saling pandang. Angin lewat, membawa bau kapur barus yang tiba-tiba datang begitu kuat sampai bikin mata perih. "Dri, kamu nyimpen kapur barus di warung?" tanya Raffi, menutup hidung. Indri menggeleng cepat. "Enggak." Tiba-tiba, dari arah luar warung, terdengar suara gedebuk keras lagi. Kali ini dekat, persis di depan warung. Gelasku bergetar di meja, sendok jatuh ke lantai. Raffi langsung berdiri. Dia sorotkan senter HP keluar warung. Tapi yang kelihatan cuma jalan tanah yang basah dan daun pisang yang bergoyang pelan. Indri menggenggam tangan Raffi erat-erat. "Vi,
"Jangan keluar," katanya. Suaranya bergetar. Tapi Raffi memberanikan diri. Ia melangkah pelan ke depan warung. Udara dingin langsung menyergap, menusuk sampai tulang. Senter HP-nya menyorot tanah di depan. Ada bekas basah di tanah, bentuknya kayak lingkaran lebar. Dan di ujungnya, sesuatu yang aneh. Sepotong kain putih kotor, panjangnya sekitar 1 meter, menempel di akar pohon pisang. Raffi jongkok, menatap kain itu. Kainnya basah, baunya kuat banget. Campuran kapur barus dan amis kayak darah. Ia baru mau nyentuh, tapi tiba-tiba kain itu bergerak. Pelan kayak ditarik dari bawah tanah. Raffi terlonjak mundur, jantungnya berdetak kencang. Dri, ini apaan Dri? Lihat deh. Indri datang setengah berlari. Tapi begitu lihat kain itu, wajahnya langsung pucat pasi. Vi, udah, jangan disentuh. Kenapa? Itu kain kafan, Vi. Raffi mundur beberapa langkah. Kain itu tiba-tiba ketarik makin dalam ke tanah, lalu hilang begitu aja. Hening. Cuma suara angin dan detak jantung mereka yang terdengar. Tiba-tiba, suara sepeda motor terdengar dari arah jalan besar. Lampunya menyorot sebentar ke arah kuburan. Terlihat sosok perempuan tua berdiri di dekat pagar makam. Bu Lastri. Dia memegang tas plastik, wajahnya tampak kosong, matanya sayu menatap ke arah mereka. Indri manggil pelan. Bu Lastri? Bu, ngapain di sana malam-malam? Tapi Bu Lastri nggak jawab. Dia cuma menunduk, lalu jalan pelan masuk area makam. Langkahnya pelan, tapi kakinya kayak nggak menginjak tanah. Raffi maju 1 langkah. Bu Lastri. Dia sorot senter, tapi nggak ada siapa-siapa. Sosok Bu Lastri tadi udah hilang di balik kabut. Dari arah dalam warung, suara HP Indri berbunyi. Nomor tak dikenal. Indri angkat, tapi yang kedengeran cuma napas berat dari seberang. Lalu suara perempuan pelan berkata, "Jangan panggil aku udah di sini." Indri langsung teriak dan menjatuhkan HP-nya. Raffi buru-buru matiin senter dan menarik Indri masuk ke dalam warung. Mereka berdua duduk gemetaran, napas ngos-ngosan. "Dri, kamu yakin tadi Bu Lastri masih di sini?" Indri mengangguk pelan. "Tadi sore dia datang ke warung, katanya mau balik ke rumah anaknya malam ini." Raffi menelan ludah. "Tapi tadi aku lihat sendiri dia masuk ke kuburan." Mereka berdua saling pandang dalam diam. Hanya terdengar suara petromak yang berdesis kecil. Beberapa menit kemudian datang Pak Marsan, kepala dusun. Pria tua dengan sarung dan peci, wajahnya serius. "Kenapa kalian masih di luar? Udah malam Jumat Kliwon. Kalian nggak dengar larangan?" katanya tegas. Raffi menjawab, "Pak, kami baru aja lihat sesuatu di dekat kuburan. Ada kain putih gerak sendiri, terus Bu Lastri." Pak Marsan langsung memotong. "Cukup, jangan sebut nama itu malam ini." Raffi dan Indri kaget. Pak Marsan menarik napas panjang. "Bu Lastri meninggal sore tadi. Jatuh di dapur, katanya serangan jantung. Jenazahnya baru aja dikafani." Warung langsung sunyi. Angin berhenti tiup. Raffi menatap ke arah kuburan tua di kejauhan, dan tanpa sadar, tubuhnya bergetar. Karena kalau Bu Lastri meninggal sore tadi, lalu siapa yang tadi mereka lihat berjalan masuk ke makam? Pak Marsan menatap mereka dengan wajah muram. "Jangan keluar rumah malam ini. Aku udah bilang sama semua warga, jangan lewat kuburan pas Jumat Kliwon. Ada sesuatu yang nggak beres di sana." Raffi masih nggak percaya. "Pak, saya lihat sendiri kain kafan ketarik ke tanah. Itu artinya?" Pak Marsan hanya menggeleng pelan. "Besok pagi, saya bakal panggil Ustadz Rahman. Kita doa bareng di sana." Lalu ia menatap Raffi dengan tatapan tajam. "Dan kamu, Nak Raffi, jangan nekat. Kadang rasa penasaran manusia bisa lebih berbahaya daripada setan itu sendiri." Malam makin larut. Raffi akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan gak tenang. Sepanjang jalan ia terus menoleh ke belakang. Setiap kali roda motornya melewati jalan dekat kuburan, udara tiba-tiba jadu lebih dingin. Dari kaca spion, sekilas ia melihat bayangan putih berdiri di pinggir jalan. Tapi saat ia berhenti dan menoleh, gak ada apa-apa. Cuma kabut tebal yang perlahan menutup jalan di belakangnya.
Di rumah Raffi nggak bisa tidur. Suara gedebuk itu masih terngiang-ngiang di kepalanya. Ia buka jendela, udara malam langsung menyeruak masuk, dingin, menusuk. Bau kapur baru samar-samar tercium lagi. Lalu, dari kejauhan, sayup terdengar suara tawa pelan. Tawa yang aneh, pelan, serak, seperti seseorang yang menertawakan ketakutannya sendiri. Raffi menutup jendela cepat-cepat dan lalu berbisik. Besok, gue bakal lihat langsung. Gue harus tahu apa yang sebenarnya ada di kuburan itu. Pagi di desa Karangsari terasa ganjil. Kabut masih menggantung, padahal matahari udah naik tinggi. Embun gak mau hilang dari rerumputan, dan udara pagi yang biasanya segar malah berbau kayak kain basah yang gak pernah dijemur. Raffi berdiri di depan rumahnya, matanya sayu karena semalaman gak tidur. Bayangan pocong yang semalam dia lihat dari kaca spion masih nempel di kepala. "Gue gak bisa diam, Dri," katanya pelan lewat telepon. Suara Indri dari seberang agak serak. "Vi, jangan nekat. Pak Marsan udah ngelarang. Tadi pagi katanya mau ke rumah kamu. Gue cuma mau lihat. Siapa tahu gue nemu bukti kalau semua ini cuma kebetulan. Gue nggak tahan tiap malam mikirin itu kain kafan, Dri." Beberapa detik hening. Lalu suara Indri terdengar lagi. Pelan tapi tegas. "Ya udah, gue ikut. Tapi jangan pergi sendirian. Gue bawa Bima sama Dani." Sore menjelang, 4 orang itu berdiri di depan gerbang kuburan tua. Angin sore berhembus dingin, membawa sisa aroma bunga kenanga dan kapur barus. Kain putih bekas pembatas jenazah yang kering tergantung di salah satu batang bambu dekat gerbang. Raffi menggenggam senter, sementara Bima, teman satu bengkel, membawa kamera saku kecil. "Vih, gue masih nggak paham kenapa kita harus datang ke sini pas matahari belum sepenuhnya tenggelam," kata Bima setengah berbisik. Raffi menatap gerbang berkarat itu, suaranya pelan. "Karena kalau nunggu malam, gue takut gak sempat kabur." Dani yang dari tadi dia menyalakan rokok dan mencoba santai. "Cuma kuburan, bro. Palingan kita nemu tikus atau biawak doang." Indri nyikut bahunya pelan. "Gue pengen lihat lo ngomong kayak gitu nanti pas yang termati." Mereka masuk perlahan. Tanahnya lembab, nempel di sepatu. Bau lembab makin terasa. Di antara nisan yang berlumut, ada beberapa bunga tabur yang udah kering dan potongan kapas putih yang nempel di tanah kayak bekas dari ritual pemakaman. Suara serangga mulai terdengar samar, tapi kayak teredam oleh kabut tebal yang menutupi sebagian besar pemakaman. Bima mulai motret. "Cahaya di sini aneh, bro. Kamera gue malah blur terus," keluhnya. Indri tiba-tiba menunduk, menunjuk ke tanah. Itu apa?" Raffi mendekat. Di tanah jelas terlihat jejak kaki basah. Panjang, tapi bentuknya nggak kayak kaki manusia. Bekasnya bulat di ujung dan di sepanjang sisi ada pola kayak lilitan kain. Bima jongkok dan motret dari dekat. "Nih lihat, Vi, jejaknya bukan kaki manusia," katanya dengan nada kagum sekaligus takut. Raffi berjongkok, menatap lebih dekat. Jejak itu masih lembab, padahal tanah di sekitar udah mulai kering. Dan di sela-sela tanahnya terlihat butiran kecil putih, kapur barus. Dani ngeludah pelan. "Anjir, ini gak beres. Siapa coba yang jalan keliling kuburan bawa kapur barus?" Raffi berdiri, nafasnya berat. "Kalau bukan manusia, terus siapa yang ninggalin bau kayak orang mati baru dikafani?" katanya pelan. Tiba-tiba, senter Raffi kedap-kedip. Cahaya dari senter Bima ikut mati nyala sendiri. Suara angin berubah jadi kayak desahan panjang, lewat dari sela-sela pohon Kamboja di tengah kuburan. "Denger nggak?" tanya Indri dengan suara gemetar. Semua terdiam. Dari arah barisan nisan tua, terdengar suara lirih, seperti seseorang lagi mengeluh pelan. "Aduh, dingin, aduh." Dani langsung matiin rokoknya. Wajahnya pucat. "Itu siapa, Vi?" Raffi menatap ke arah suara, tapi yang kelihatan cuma kabut tebal dan nisan-nisan berlumut. Langkah mereka pelan-pelan mendekat. Suara itu makin jelas, kayak berasal dari balik salah satu nisan besar yang udah miring. Bima berbisik, "Bro,
Kayaknya itu datang dari situ. Mereka berhenti di depan nisan besar berlumut. Warnanya kehijauan. Tulisan di batu udah hampir hilang, tapi masih bisa dibaca samar. Makam Sarmadi bin Karim, wafat tahun 1972. Suara lirih itu berhenti tiba-tiba. Hening. Angin mendadak diam. Raffi jongkok, mencoba melihat ke balik nisan. Kosong. Cuma tanah lembab, rumput kering, dan sepotong kain putih yang nyangkut di akar. "Drih, pegang senter gue bentar," katanya pelan. Raffi mencoba menarik kain itu. Dan baru disentuh sedikit, kainnya lembek dan basah kayak baru dicuci. Bau kapur barus langsung menyengat hidungnya. Bima mundur 2 langkah. "Vi, lepasin. Gue gak suka bau itu." Raffi refleks menjatuhkan kain itu. Dan saat jatuh, senter Bima langsung mati total. Gelap. Tinggal senter dari HP Indri yang masih nyala redup. Semua diam. Dan dari arah belakang mereka, tiba-tiba terdengar suara gedebuk. Pelan. Lalu diikuti suara seretan kain. "Vi, suara Indri bergetar. Kayaknya ada yang ngikutin dari belakang." Raffi perlahan menoleh. Di antara kabut, terlihat ujung kain kafan putih menggantung dari dahan pohon Kamboja. Kain itu melambai pelan, kayak ditiup angin. Tapi anginnya nggak terasa di kulit mereka. Tiba-tiba, suara teriakan dari belakang bikin mereka semua loncat kaget. "Apa yang kalian lakuin di sini?" Cahaya lampu senter besar menerangi wajah marah Pak Marsan. Dia datang terburu-buru. Sarungnya penuh tanah, napasnya ngos-ngosan. "Kalian cari mati. Ini malam pamali. Jumat Kliwon bukan waktu manusia jalan-jalan ke makam," katanya keras. Bima masih panik. "Pak, kami cuma mau lihat. Kami nggak ganggu apa-apa." Pak Marsan mendekat. Wajahnya pucat tapi matanya tajam. "Ganggu? Kalian pikir datang ke sini cuma lihat-lihat? Ini tempat nggak semua mata bisa lihat, nak." Indri menunduk, ketakutan. "Tapi Pak, kami dengar suara orang ngeluh dari balik nisan. Ada kain basah juga, terus bau kapur barus dari tadi." Pak Marsan menarik napas panjang, lalu pelan-pelan melangkah ke nisan tempat Raffi tadi jongkok. Ia menyorotkan lampu senter ke tanah. Beberapa detik, dia diam, lalu wajahnya berubah muram. "Ini bukan bau kapur barus biasa," katanya lirih. "Ini tanda roh belum tenang. Kapur barusnya masih baru, padahal kuburannya udah puluhan tahun." Dari kejauhan, terdengar langkah kaki seseorang. Pelan, tapi mantap. Siluet berjubah putih muncul di balik kabut. Ustadz Rahman, pemuka agama desa. "Sudah saya duga, Pak Marsan. Ada yang buka jalan," katanya tenang tapi suaranya berat. Bima dan Dani saling pandang, bingung. Ustadz Rahman menunduk, memperhatikan tanah di sekitar nisan. Ia mengusap pelan, lalu menemukan sesuatu. Simbol kecil yang digores di batu nisan dengan kapur putih. Bentuknya aneh, lingkaran dengan 3 garis di tengah. Raffi menatap penasaran. "Itu apaan, Ustadz?" Ustadz Rahman tidak langsung menjawab. Ia menatap kabut yang makin tebal, lalu berbisik pelan. Ada yang bangunkan arwah yang seharusnya tak dibangunkan. Suara desahan lirih itu kembali terdengar. Kali ini dari arah berlawanan. "Dingin, pulangkan aku." Senter mereka bergetar, lalu mati serentak. Dalam kegelapan, Raffi merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, lembab, dan berat. Ia menahan napas, matanya membulat tapi tak berani menoleh. "Vi," suara Indri lirih di sampingnya, "ada yang berdiri di belakang kamu." Ustadz Rahman langsung melantunkan doa pelan. Suaranya serak tapi mantap. Angin mendadak berputar di sekitar mereka. Kain kafan yang tergantung di pohon terlepas, melayang turun, lalu jatuh tepat di depan kaki Raffi. Di ujung kain itu ada noda coklat tua,
seperti darah lama. Bau kapur barus langsung menyebar kuat, sampai membuat mereka batuk-batuk Ustadz Rahman menutup senter dan berkata pelan, "Kita harus pergi sekarang. Malam ini bukan waktu yang tepat." Pak Marsan langsung mengangguk cepat. "Cepat, semua keluar dari sini. Jangan lihat ke belakang." Raffi masih sempat melirik sekali, dan di balik kabut, ia sempat melihat sosok putih berdiri di antara dua nisan besar. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan kepalanya sedikit miring, seperti sedang menatap mereka pergi. Mereka keluar dari gerbang makam dalam diam. Udara di luar terasa sedikit lebih hangat, tapi bau kapur barus masih nempel di pakaian mereka. Raffi berjalan di belakang, memegang senter yang sekarang udah normal lagi. Dalam hati, ia tahu malam itu belum selesai. Dan dari balik pagar bisi makam, samar-samar terdengar suara gedebuk pelan lagi. Sekali, dua kali, lalu hening. Ustadz Rahman menatap ke arah kuburan yang kini tenggelam dalam kabut. Wajahnya muram. Ini baru permulaan. Ada yang membuka pintu dunia mereka. Hujan gerimis turun sejak sore, membuat langit desa Karangsari kelabu dan berat. Suara rintiknya memukul genteng-genteng tua, menciptakan irama pelan tapi menegangkan. Angin dingin lewat dari arah barat, membawa aroma tanah basah bercampur bau kapur barus dan dupa yang samar. Aroma yang belakangan ini bikin warga nggak bisa tidur nyenyak tiap malam Jumat Kliwon. Raffi duduk di teras rumah, memandangi jalan yang mulai gelap. Jas hujan tergantung di kursi, dan senter kecil masih di genggamannya. Kepalanya penuh tanda tanya. Sejak kejadian di makam 2 malam lalu, pikirannya nggak tenang. Suara gedebuk itu kadang masih kedengeran, meskipun cuma halus, kayak gema di dalam kepala. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah jalan. Indri muncul dengan payung hitam di tangan, wajahnya pucat tapi tegas. "Vi, Pak Marsan manggil ke balai desa. Katanya penting banget," ucapnya cepat. Raffi berdiri, meraih jaket. "Tentang makam itu lagi ya?" Indri hanya mengangguk pelan. "Iya, dan katanya ada orang tua yang mau datang malam ini." Balai desa malam itu ramai, tapi tegang. Beberapa warga duduk melingkar, sebagian membawa senter dan dupa kecil yang menyala di sudut ruangan. Ustadz Rahman duduk di depan, berdampingan dengan Pak Marsan yang tampak gelisah. Suara hujan di luar makin deras, dan petir sesekali menerangi jendela kayu yang bergetar. Begitu Raffi dan Indri datang, semua mata langsung tertuju ke mereka. Pak Marsan berdiri menatap Raffi tajam. "Ini semua dimulai dari malam kalian datang ke kuburan itu," katanya berat. Raffi mau jawab, tapi Ustadz Rahman menenangkan. "Bukan salah mereka, Pak Marsan. Mereka hanya penasaran, tapi memang ada yang terusik." Indri duduk pelan. "Terus, yang Bapak maksud orang tua tadi siapa?" tanyanya hati-hati. Pak Marsan menatap ke arah pintu. "Mak Darmi, cenayang tua dari kampung seberang. Cuma dia yang bisa baca tanda-tanda gaib di desa ini." Tak lama kemudian, pintu balai desa berderi terbuka. Sosok perempuan tua berselendang hitam masuk perlahan. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam seperti menembus gelap. Tangan kirinya memegang tas kecil berisi dupa dan garam kasar. "Assalamualaikum." Suaranya berat tapi serak. Semua menjawab pelan, dan suasana mendadak sunyi. Mak Darmi duduk di kursi bambu dekat lampu minyak, lalu mengeluarkan segenggam abu dupa dan menaburkannya di mangkuk kecil. Udara di desa ini berat. Bukan cuma karena hujan, ada yang bangun sebelum waktunya. Petir menyambar keras di luar, membuat beberapa warga tersentak. Bima dan Dani, yang juga datang malam itu, saling pandang dengan wajah takut tapi penasaran. "Bangun sebelum waktunya, maksudnya apa, Mak?" tanya Dani. Mak Darmi menatap lurus ke arah mereka. Di ujung kuburan Karangsari, di bawah pohon Kamboja, ada satu makam lama
Namanya Kiwarto. Begitu nama itu disebut, Pak Marsan langsung menunduk. Ustadz Rahman menatapnya dalam-dalam. Jadi, benar Pak Marsan. Semua ini berhubungan sama makam itu. Pak Marsan menghela napas panjang, lalu mulai bicara pelan. Suaranya berat dan bergetar. Dulu, sebelum kalian lahir, Kiwarto itu dukun sakti. Tapi ilmunya hitam. Dia sering menantang malam Jumat Kliwon. Katanya kalau arwah bisa dia panggil, maka dia bisa kendalikan hidup dan mati. Ia menatap ke lantai, matanya kosong. Waktu dia meninggal, warga sepakat kubur dia di ujung makam, biar gak ganggu yang lain. Tapi, ada yang gali tanah di sekitar situ seminggu lalu buat kuburan baru. Semua terdiam. Hujan makin deras menenggelamkan suara jangkrik dari luar. Raffi menatap Pak Marsan dengan serius. Berarti arwahnya marah, Pak. Mak Darmi menjawab sebelum Pak Marsan bisa bicara. Dia belum terima. Kalian udah ganggu wilayahnya. Dan tanahnya belum tenang. Indri menelan ludah. Mak, jadi bau kapur barus itu tanda dia bangkit. Dia pengen kasih tahu dia belum tidur. Beberapa warga mulai gelisah. Ada yang berbisik pelan, ada juga yang buru-buru keluar buat ngerokok di teras. Ustadz Rahman berdiri, menatap semua orang. Kita nggak boleh takut, tapi kita juga nggak boleh sembarangan. Malam ini, saya akan doa di makam itu. Siapapun yang ikut, bersiap dari sekarang. Raffi langsung bangkit. Saya ikut Ustadz. Indri menatapnya kematir, tapi Raffi mengangguk meyakinkan. Kalau memang ada yang bangkit, gua mau lihat sendiri. Bima dan Dani pun ikut berdiri, meskipun wajah mereka jelas ketakutan. Pak Marsan memandang ke arah Ustadz Rahman. Kalau begitu, saya ikut juga. Kita nggak bisa biarkan mereka sendirian. Malam makin pekat. Gerimis belum juga berhenti. Tapi rombongan kecil itu tetap berangkat ke kuburan tua Karangsari. Jalanan becek, tanah liat menempel di sandal. Senter menyorot kabut yang menggantung rendah. Dan dari kejauhan, suara azan terdengar. Sayup. Tapi bukan dari musola. Suaranya datang dari arah tanah. Dari bawah. Dalam sekejap, semua berhenti melangkah. Raffi berbisik. Fi, lu denger nggak? Itu azan kan? Bima mengangguk, matanya membulat. Iya, tapi nadanya beda bro. Kayak bukan manusia yang ngucapin. Ustadz Rahman memejamkan mata, melafatkan doa perlahan. Jangan hiraukan, terus jalan. Mereka melangkah lagi sampai di gerbang makam. Kabut di sana tebel banget, dan tiap langkah kayak nembus udara dingin yang membeku. Raffi merasa kulit tangannya merinding. Bau dupa mulai tercium, tajam, bercampur dengan bau kapur barus yang menyengat. Indri nutup hidung, suaranya kecil. Mak, Darmi tadi nggak bilang dia bakar dupa kan? Enggak, jawab Dani cepat. Berarti ada yang lain dari sini. Mereka menyorotkan senter ke arah pohon Kamboja di tengah kuburan. Benar, di sana ada dupa masih menyala di atas tanah basah. Dan di sampingnya wadah kecil berisi cairan hitam kental. Minyak misik. Bau khasnya nyengat banget, bikin dada sesak. Fi, ini bekas ritual bro, kata Bima gemetar. Raffi jongkok, melihat lebih dekat. Abu dupa masih hangat, artinya baru aja dipakai. Pak Marsan mendekat, wajahnya menegang. Saya kenal tanda ini. Kiwarto dulu sering pakai minyak misik buat panggil teman lamanya. Teman lama? Indri bingung. Arwah, jawab Pak Marsan singkat. Petir menyambar lagi, menerangi nisan besar di belakang mereka. Nisan Kiwarto. Tulisan namanya udah hampir hilang, tapi tanah di depannya tampak menggembung. Kayak baru digali lalu ditutup lagi. Raffi berbisik pelan. Ustadz, tanahnya gerak. Ustadz Rahman menatap nisan itu dalam-dalam. Benar, tanahnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu di bawah yang berusaha keluar.
Mak Darmi tiba-tiba bicara lirih di belakang mereka. Ada yang manggil dia dengan darah, dan sekarang dia bangun karena panggilannya belum selesai. Semua menoleh kaget. Mak Darmi berdiri di tepi gerbang dengan selendang hitamnya. Matanya kosong menatap tanah di depan nisan Kiwarto. Raffi mendekat. Maksudnya gimana? Siapa yang manggil dia? Mak Darmi menatap Raffi dengan tatapan dalam, lalu berkata pelan, hampir berbisik. Yang ngebuka jalan itu bukan orang luar, orang desa sendiri. Seketika angin berhembus kencang, dedaunan Kamboja berjatuhan dan suara azan dari bawah tanah makin keras menggema di seluruh area makam. Indri teriak, "Vi, tanahnya retak!" Mereka semua mundur. Dari celah tanah lembab, keluar bau amis dan uap putih yang dingin. Nisan Kiwarto bergetar keras, lalu berhenti. Hening. Hujan perlahan reda, tapi udara terasa jauh lebih dingin. Dari ujung mata, Raffi melihat sesuatu berdiri tegak di ujung pemakaman. Putih, kaku. Kain kafan panjang menutup tubuh itu dari kepala sampai kaki. Tapi di bagian wajahnya, bolong, hitam pekat, seperti kosong. Petir menyambar lagi, dan sesosok bayangan terlihat jelas menatap mereka dari kejauhan. Pocong itu tak bergerak, tapi tubuhnya condong ke depan, seolah memperhatikan setiap langkah mereka. Dani tersentak. Astaga, itu dia, Vi. Raffi memegang tangan Indri erat-erat. Ustadz Rahman langsung mengangkat tangannya, melafalkan doa keras-keras. Suaranya gemetar di antara petir. Mak Darmi memejamkan mata, bergumam dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti mantra. Tapi saat cahaya petir berikutnya menyala, sosok pocong itu udah nggak ada. Cuma sisa kain putih tergeletak di tanah, basah kena hujan. Bima menatap Raffi dengan wajah pucat pasi. Bro, ini nggak mungkin cuma arwah biasa. Raffi menatap nisan Kiwarto yang masih menggembung, nafasnya berat. Berarti dia belum keluar sepenuhnya. Petir kembali menyambar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dan di antara cahaya kilat itu, mereka semua melihatnya. Kain kafan berdiri tegak di ujung pemakaman. Tubuhnya sedikit miring, dan kepalanya pelan-pelan menoleh ke arah mereka. Lalu, semuanya gelap. Hujan turun lagi, menelan teriakan mereka di tengah malam Karangsari yang kini benar-benar terkutuk. Malam itu, langit desa Karangsari seolah murka. Awan hitam menggantung rendah, berat dan merah kehitaman, seakan menutup seluruh langit. Suara petir bersaut-sautan, sementara angin menerbangkan debu dan daun kering di sepanjang jalan tanah desa yang sepi. Waktu menunjukkan hampir pukul 12 malam. Udara dingin menusuk tulang. Tapi di balik dingin itu, ada sesuatu yang lebih menyesakan. Bau kapur darus yang sangat kuat. Seperti keluar dari tanah basah dan menembus ke dada. Bau itu makin lama makin pekat. Sampai beberapa warga merasa pusing dan muntah di teras rumah. Lampu-lampu jalan padam satu persatu. Mulanya cuma di ujung desa, tapi perlahan merambat ke arah pemukiman. Dalam 5 menit, seluruh Karangsari tenggelam dalam gelap. Dari kejauhan suara anjing menggonggong melengking, bersaut-sautan dari satu rumah ke rumah lain. Lalu, ayam-ayam berkokok, padahal belum waktunya fajar. Ini tanda apa lagi, Vi? Suara Indri bergetar. Ia berdiri di depan jendela rumah Raffi, memegangi gorden yang bergerak pelan tertiup angin dari selak kaca. Raffi menatap keluar ke arah jalan yang kini hanya diterangi cahaya petir sesekali. Entahlah, tapi perasaan gue nggak enak. Bau ini makin lama makin tajam. Ia menutup hidungnya dengan tangan, tapi tetap bisa mencium bau kapur barus bercampur amis tanah basah. Bima dan Dani juga ada di sana. Duduk gelisah di ruang tamu, masing-masing memegang senter dan rokok yang belum sempat dinyalakan. Bro,
Lo denger nggak? Bisik Dani. Denger apaan? Jawab Raffi cepat. Kayak suara gedebuk, tapi pelan, dari luar sana. Mereka semua terdiam. Dan benar, suara itu terdengar lagi. Gedebuk. Gedebuk. Berirama pelan tapi berat, seperti sesuatu yang melompat dan jatuh ke tanah. Indri mundur satu langkah. Fih, itu arah kuburan. Raffi menatap jendela yang kini mulai berkabut karena udara lembab. Ia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri satu persatu. Nggak mungkin dia muncul di sini. Tiba-tiba, suara teriakan dari luar rumah memecah hening. Astagfirullah, ada dia, ada pocong. Teriakan itu diikuti suara pintu dibanting, anak-anak menangis, dan langkah kaki warga yang berlarian panik. Raffi langsung buka pintu. Indri menahan lengannya. Fih, jangan keluar dulu. Tapi dia nggak dengar. Ia melangkah keluar, senter di tangan, cahaya kecil itu menembus kabut malam yang tebal. Di ujung jalan, beberapa warga berkerumun. Sebagian membawa obor, sebagian lagi hanya berteriak tanpa arah. Suara gedebuk, gedebuk. Itu makin jelas. Sekarang terdengar di tengah jalan desa, dekat pohon beringin yang katanya jadi pembatas antara desa dan area kuburan. Gedebuk, gedebuk. Setiap kali suara itu terdengar, tanah bergetar halus. Raffi menyorotkan senter. Dan di antara kabut, sosok itu muncul. Pocong. Kain kafannya kotor, penuh tanah dan noda gelap. Kepalanya miring, matanya kosong memantulkan cahaya petir. Ia melompat perlahan di jalan, seperti mencari sesuatu. Warga menjerit histeris, sebagian langsung lari masuk ke rumah, yang lain sujud di tanah, menutup telinga dan membaca ayat kursi terbata-bata. Bima mundur pelan, senter di tangannya gemetar. Bro, itu dia. Itu beneran dia. Indri menutup mulutnya, air mata mulai jatuh. Dani menatap tak percaya. Dia beneran jalan di depan musola. Dan benar, sosok pocong itu berhenti di depan musola kecil di tengah desa. Ia menunduk perlahan, lalu kepalanya menoleh pelan ke kanan, ke arah warga yang bersembunyi di balik pagar. Petir menyambar lagi. Dalam sekejap, mereka semua melihat jelas wajahnya. Pucat, membusuk di bagian pipi, dan dari matanya keluar cairan bening seperti air mata, tapi berbau kapur barus tajam. Ustadz Rahman datang tergesa dari arah rumahnya, membawa kitab kecil dan tasbih. Semua masuk ke musola, jangan berpencar. Suaranya tegas, walau wajahnya jelas tegang. Raffi dan Indri membantu beberapa ibu yang hampir pingsan. Suara hujan mulai turun lagi, tapi anehnya cuma di sekitar musola. Di tempat lain tanah tetap kering. Begitu mereka semua masuk ke dalam musola, Ustadz Rahman langsung duduk bersila dan mulai membaca doa keras-keras. Ayat-ayat bergema di ruangan kecil itu bercampur dengan suara petir dari luar. Namun tiba-tiba, gedebuk keras terdengar di atap musola. Lalu sekali lagi, gedebuk, gedebuk. Plafon bergetar, debu turun dari langit-langit. Bima menatap ke atas dengan wajah pucat pasih. Ustadz, dia di atas. Ustadz Rahman terus melantunkan doa. Suaranya meninggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan makin deras dan angin menembus celah-celah jendela. Mak Darmi tiba-tiba datang, basah kuyup, matanya menatap tajam ke arah atap. Berhenti, jangan teruskan doanya dulu, katanya keras. Semua orang kaget. Kenapa, Mak? Tanya Ustadz Rahman. Mak Darmi berdiri, menatap ke langit-langit. Dia gak marah sama kalian. Dia marah sama satu orang yang belum minta maaf.
Semua mata menatap satu sama lain. Suara di atap musola berhenti sejenak. Hanya suara hujan dan napas cepat warga yang terdengar. Pak Marsan yang sejak tadi diam di sudut, tiba-tiba bangkit. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Saya tahu dia datang karena saya. Suaranya pelan tapi menggema di ruangan. Raffi menatapnya kaget. Pak Marsan? Maksudnya apa? Pak Marsan menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Saya yang mindahin makamnya Ki Warto minggu lalu. Saya gak bilang siapa-siapa. Gak sempat baca doa. Gak sempat minta izin keluarganya. Semua orang terdiam. Mak Darmi menutup mata, suaranya berat. Kau udah buka segelnya, Marsan. Itu sebabnya dia kembali. Dari luar musora terdengar suara langkah berat. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Raffi perlahan menoleh. Pintu kayu musola bergetar, kemudian terbuka sendiri. Angin dingin masuk, meniup dupa yang baru dinyalakan, membuat aromanya menyebar tajam ke seluruh ruangan. Di ambang pintu, berdiri sosok itu lagi. Pocong. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, bau kapur barusnya menyengat sampai membuat mata perih. Kain kafannya berkibar sedikit karena angin malam, dan dari tubuhnya menetes air kental berwarna gelap. Semua warga mundur, beberapa menjerit memanggil nama Tuhan. Ustadz Rahman berdiri di depan, menghadang. Tangannya masih menggenggam kitab. Kalau kau butuh maaf, hadapilah dengan damai. Jangan ganggu mereka yang hidup. Pocong itu diam. Lalu perlahan, kepalanya menoleh ke arah Pak Marsan. Gerakannya lambat, tapi matanya yang kosong itu seakan hidup, menatap lurus, menusuk sampai ke hati. Mak Darmi berbisik pelan. Dia udah dengar. Marsan, sekarang waktunya kau minta ampun. Pak Marsan gemetar, lututnya lemas, tapi ia tetap maju. Suaranya parau, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Ki Warto, saya salah. Saya cuma nurut permintaan kepala dusun. Saya nggak tahu kalau tanah itu masih milikmu. Ampuni saya, jangan ganggu warga. Seketika, udara di sekitar musola berubah. Suhu turun drastis. Lampu minyak padam sendiri, menyisakan gelap yang hanya diterangi kilat dari luar. Dalam cahaya petir yang menyambar, semua melihat dengan jelas. Pocong itu berhenti melompat. Tubuhnya tegak. Lalu perlahan, dari dalam kain kafannya, terdengar suara lirih. Belum waktumu minta maaf. Suaranya berat, serak, tapi terdengar jelas oleh semua orang di ruangan. Mak Darmi menutup telinganya sambil gemetar. Astagfirullah, dia belum puas. Petir menyambar lagi, kali ini tepat di depan musola. Tanah bergetar keras, warga menjerit ketakutan. Saat cahaya kilat memudar, pocong itu sudah tidak ada di depan pintu. Yang tersisa hanya bau kapur barus yang sangat kuat, menusuk hingga tenggorokan terasa terbakar. Raffi menatap keluar, hujan masih turun deras. Dia ngilang, Ustadz. Ustadz Rahman menggeleng pelan menatap ke arah jalan menuju kuburan. Tidak, nak. Dia belum pergi. Dia hanya menunggu. Dan dari kejauhan, di tengah kegelapan desa Karangsari, terdengar lagi suara gedebuk. Gedebuk berulang. Makin lama, makin jauh, menuju arah makam. Malam itu, tak ada yang berani keluar rumah lagi. Semua lampu dipadamkan, semua doa dipanjatkan. Tapi di antara suara hujan yang tak kunjung reda, Raffi yakin malam itu bukan akhir dari teror. Itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Fajar perlahan merayap di balik bukit Karangsari. Langit yang semalaman diliputi petir, kini berubah pucat keabu-abuan. Kabut tipis menari di atas sawah yang basah oleh hujan,
dan aroma tanah lembab perlahan menggantikan bau kapur barus yang semalam menyesakkan dada. Namun meski hari sudah berganti, hawa dingin itu belum pergi. Udara masih menggigit kulit, dan sunyi di desa itu terasa aneh. Bukan tenang, tapi seperti menunggu sesuatu. Suara azan subuh menggema pelan dari musola. Suara muadzin terdengar serak, mungkin karena semalaman tak tidur. Di depan musola, Raffi, Indri, Bima, Dani, dan beberapa warga duduk melingkar. Mata mereka sembab, tubuh lelah, tapi belum berani pulang. Ustadz Rahman berdiri di tengah, menatap mereka satu persatu. Malam ini kita selamat karena perlindungan Allah, katanya pelan. Tapi arwah itu belum sepenuhnya tenang. Ia menatap ke arah Pak Marsan yang duduk di pojok, menunduk dalam-dalam. Kita harus tuntaskan semuanya pagi ini juga, sebelum matahari naik. Pak Marsan menegakkan tubuh. Wajahnya pucat, mata merah karena menangis. Saya siap, Ustadz. Biar saya sendiri yang minta ampun di depan makamnya. Mak Darmi yang duduk di sebelahnya mengangguk pelan. Bagus, Marsan. Tapi jangan sendiri. Kita semua ikut. Karena yang kau ganggu bukan cuma makamnya, tapi keseimbangan desa ini. Sekitar setengah jam kemudian, rombongan kecil itu berjalan perlahan menuju makam Karangsani. Udara masih lembab, tanah di jalan becek dan licin. Embun menempel di ujung daun dan di antara kabut yang belum sirna, jalan menuju kuburan tampak seperti jalan panjang ke dunia lain. Raffi membawa lentera kecil di depan, diikuti Indri dan Ustadz Rahman. Sementara Pak Marsan berjalan paling belakang, memeluk tas kecil berisi air doa dan segenggam bunga melati. Suara langkah kaki mereka berpadu dengan desir angin dan bunyi lembut ranting bergesekan. Tak ada suara burung pagi itu, seolah alam pun masih enggan bersuara. Begitu sampai di gerbang makam, suasananya berubah. Kabut di sana lebih tebal. Bau dupa samar tercium entah dari mana asalnya. Batu nisan berlumut tampak basah dan berkilau disiram embun. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri, tanah di depan makam Ki Warto tampak sedikit merekah, seolah baru digali dan ditutup lagi. Raffi berhenti, menelan ludah. Gue masih inget tempat ini, katanya lirih. Indri menggenggam tangannya, berbisik. Tenang aja, kali ini kita nggak sendirian. Ustadz Rahman meletakkan kitab di depan makam, lalu menatap semua orang. Jangan bicara sembarangan. Jangan bergerak kalau belum saya suruh. Semua mengangguk patuh. Pak Marsan maju perlahan. Langkahnya gemetar, tapi wajahnya terlihat pasrah. Ia menunduk di depan nisan Ki Warto yang kini sudah nyaris tak terbaca. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan Kamboja berjatuhan di sekelilingnya. Suara serangga pagi pelan-pelan kembali terdengar, tapi samar, seperti dari jauh. Pak Marsan menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Ki Warto, suaranya parau, serak. Saya datang untuk minta maaf. Saya yang mindahin makamu tanpa izin, tanpa doa. Saya nggak tahu kalau arwahmu belum tenang. Saya minta maaf dari hati saya yang paling dalam. Suaranya bergetar, matanya basah. Ia menunduk dalam-dalam, sementara Ustadz Rahman mulai melafalkan doa. Suaranya tenang tapi tegas, menggema di antara nisan. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Kabut yang semula diam kini bergerak cepat, berputar pelan di sekitar makam Ki Warto. Dari bawah tanah, terdengar suara gemerisik, seperti tanah yang bergeser pelan.
Raffi spontan menatap ke bawah, degup jantung yang makin cepat. "Ustadz, tanahnya gerak lagi." Ustadz Rahman tetap membaca doa. Makin keras, makin dalam. Ayat-ayat suci terdengar bersahut dengan suara angin yang kini berputar makin kencang. Daun-daun kering beterbangan, melingkari mereka. Mak Darmi menutup matanya, berbisik dalam bahasa Jawa halus, mantra kuno yang hanya dia pahami. Tiba-tiba, gedebuk. Suara berat itu terdengar lagi, kali ini tepat di depan lisan Ki Warto. Tanah bergetar, bunga melati beterbangan. Semua terkejut, tapi tak ada yang mundur. Ustadz Rahman terus melantunkan doa dengan suara mantap. Dan perlahan, dari kabut tipis yang berputar itu tampak sesuatu berdiri. Kain putih panjang. Tubuh itu tegak tapi tak setegak semalam. Kainnya kotor, tanah masih menempel di bagian kaki. Sosok pocong itu berdiri diam menghadap Pak Marsan. Raffi menahan nafas, tangan Indri mencengkram lengannya erat. Bima dan Dani bahkan sampai berjongkok, tak berani melihat. Tapi Ustadz Rahman berdiri, mendekat, tangannya menengadah ke langit. "Ya Allah, jika makhluk ini masih menuntut maaf, terimalah permintaan hambamu yang menyesal ini. Jangan biarkan dendam menahan ruhnya di dunia." Suara doa menggema lama. Dan saat ayat terakhir dibaca, angin tiba-tiba berhenti. Kabut seolah diam di udara. Pocong itu yang sedari tadi berdiri, pelan-pelan rebah ke tanah. Tanah di bawahnya bergetar sekali, lalu diam. Sunyi. Tak ada suara apapun, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Mak Darmi membuka mata, menatap sosok itu yang kini terbaring sempurna di depan nisan. Ia mengangguk pelan. Sudah, dia sudah tenang. Raffi menatap ke arah Ustadz Rahman. "Udah beres, Ustadz?" Ustadz menghela nafas lega, menghapus peluh di dahinya. "Insya Allah, dia udah dimaafkan, dan dia juga udah memaafkan." Pak Marsan menunduk, air matanya jatuh deras ke tanah. "Terima kasih Ki Warto, saya janji saya nggak bakal ganggu makam siapapun lagi." Indri mendekat, membantu Pak Marsan berdiri. "Yang penting Bapak udah ikhlas, udah minta maaf. Sekarang biarin alam yang ngurus sisanya." Ustadz Rahman lalu menutup upacara dengan doa penenang bumi. Aroma melati perlahan menggantikan bau kapur barus, dan matahari mulai naik, menembus kabut, memberi cahaya hangat di antara batu nisan yang lembab. Burung-burung kecil mulai bernyanyi lagi, dan suara ayam berkokok dari kejauhan seolah menandakan akhir dari malam penuh teror itu. Menjelang siang, suasana desa Karangsari berubah total. Warga mulai keluar rumah, membersihkan halaman yang basah, menyemur pakaian, dan berbincang pelan di tepi jalan. Tak ada lagi bau aneh, tak ada suara gedebuk misterius. Musola kembali ramai oleh anak-anak yang mengaji. Raffi duduk di teras rumah sambil menatap langit yang cerah. Indri datang membawa 2 gelas teh hangat, duduk di sampingnya. "Gue masih nggak nyangka semua itu beneran terjadi," katanya pelan. Raffi tersenyum tipis. "Gue juga, tapi setidaknya sekarang udah tenang. Desa kita bisa tidur nyenyak lagi." Mereka berdua saling pandang, lalu menatap arah kuburan di kejauhan. Kabut tipis masih terlihat di sana, tapi hanya samar, seperti sisa mimpi yang belum hilang. Mak Darmi datang sore itu, duduk di kursi bambu depan rumah Raffi. "Semuanya udah selesai," katanya tenang. "Tapi jangan pernah lupa, Nak, tempat ini pernah diguncang oleh yang tak kasat mata. Jangan sampai kalian sombong lagi." Raffi mengangguk. "Kami bakal ingat, Mak. Kami nggak bakal main-main lagi sama hal begitu." Mak Darmi menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Bagus. Tapi ingat, Raffi," suaranya menurun pelan. "Yang pergi bukan berarti tenang. Kadang dia cuma buka jalan buat yang lain." Raffi terdiam. Kata-kata itu menancap di pikirannya. Malamnya Raffi tertidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Tapi dalam tidurnya ia bermimpi. Ia berdiri di tengah makam Karangsari. Kabut menyelimuti segalanya. Di depan nisan Ki Warto berdiri sosok pria tua dengan wajah tenang dan mata redup. Wajahnya berbeda dari pocong yang menyeramkan semalam. Kali ini damai.
Sosok itu tersenyum lembut. "Terima kasih, sudah menenangkan tempatku," katanya dengan suara tenang, seperti bisikan angin. Raffi hanya bisa menatap, tak mampu menjawab. Pria itu kemudian menunduk sedikit, menatapnya lagi lalu berkata, "Tapi ingat, Jumat depan, bukan aku yang datang." Seketika kabut menutup pandangannya, dan Raffi terbangun dengan nafas tersengal. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Angin malam masuk lewat jendela, membawa aroma lembut bunga melati. Ia duduk lama menatap keluar. Di kejauhan, arah kuburan tampak gelap seperti biasa. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh di dadanya. Pagi berikutnya, warga menemukan sesuatu yang bikin bulu kudut mereman. Rekaman CCTV musola yang baru dipasang beberapa hari lalu menunjukkan bayangan putih berdiri diam di bawah pohon pisang dekat pagar kuburan. Tingginya tak sampai 2 meter, tapi bentuknya jelas. Ia berdiri tegak menghadap ke arah musola, seolah menunggu seseorang. Desa Karangsari kembali damai, tapi damai yang terasa seperti tidur ringan, bukan istirahat sejati. Karena semua orang tahu, dalam tidur yang paling tenang pun, mimpi buruk bisa datang kapan saja. Dan mungkin, Jumat depan, pintu itu terbuka lagi. Jangan pernah mengusik tempat peristirahatan sekecil apapun niatnya. Setiap tanah punya penjaganya, dan setiap arwah punya hak untuk tenang. Rasa ingin tahu memang manusiawi, tapi tanpa rasa hormat bisa jadi awal dari petaka. Karena yang terkubur belum tentu benar-benar pergi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Minum Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.